warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini sebagai kepala sekolah ya, gitu, mau menyampaikan tentang apa sih komunitas belajar itu. Ini untuk disampaikan kepada ibu-ibu guru semua. Judulnya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar, yaitu upaya memfasilitasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas maupun manfaatnya nanti di kelas ataupun keseluruhan kegiatan di sekolah gitu ya. Nah, ini profilnya gitu. Ini kenapa saya ambil judulnya adalah komunitas belajar, karena di rapat pendidikan kita ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah proses pembelajaran sesuai bagi anak usia dini, kita rate-nya adalah sedang. Kalau untuk pembelajaran membangun kemampuan fondasi anak, kita rate-nya bagus. Untuk kemitraan dengan orang tua, kita rate-nya sedang. Tapi saya ambilnya ketuanya kayak ini gitu ya, yang itu kan bagus. Yang ini insya Allah sih nanti kalau misalnya ada perbaikan lagi nanti saya ambil lagi, tapi fokusnya di sini dulu gitu ya. Fokusnya proses pembelajaran yang sesuai bagi anak di usia dini, kita pencapaiannya adalah 5,29 dari tahun 2024 gitu ya. Terus di sini meningkat di atas di kabupaten kota gitu, kita 5,29 gitu ya. Terus di sini meningkat di atas secara nasional. Kita di sini saya ambil di akar masalahnya. Di sini yang akar masalahnya tadi kan yang proses pembelajarannya, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Di sini yang perlu kita benahi, inspirasinya ada 3. Benahi 1, kepala statik dan pendidik belajar bersama agar dapat menerapkan proses. Yang kedua sama yang ketiga ini sama-sama komunitas belajar gitu. Jadi saya ambilnya di sini. Yang ini satu komunitas belajar di tingkat satuan sebagai wadah untuk ibu guru semua ya, sih meningkatkan kerjasama di kelas gitu kan. Apa sih yang perlu diperbaiki itu di dalam sekolah? Kalau yang di sini komunitas atas sekolah gitu ya. Jadi kita bisa berbagi dengan ibu guru yang lain gitu. Itu manfaatnya. Jadi di sini inspirasi belajarnya ada 2. Jadi saya ambilnya di sini terutama yang komunitas belajarnya gitu. Ya. Di sini saya ingin mengerti tentang komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan dan minat yang sama dalam belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mereka. Bekerja sama, berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya di sekolah gitu, kan kita sebenarnya udah punya komunitas belajar di sekolah itu. Kalau kita lagi rapat evaluasi itu namanya komunitas belajar antar di dalam sekolah sendiri satuan, itu namanya udah komunitas belajar gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi evaluasi atau kita bikin PMM gitu ya, itu SKD sebenarnya udah ada gitu. Cuma mungkin saya kurang sosialisasi ke ibu guru. Sebenarnya SK pembelnya itu udah ada yang di satuan pendidikan. Di sini manfaatnya diantaranya adalah meningkatkan motivasi belajar dengan memberi dukungan dan inspirasi. Terutama kalau di dalam satuan kita sendiri kan bisa saling berbagi ya, misalnya kelas A atau kelas B, kalau misalnya ada kekurangan bisa bertanya satu sama lain. Kira-kira nanti kalau begini apa sih harus apa kegiatannya, misalnya harus bikin apa, harus bagaimana mencari apa sih inspirasinya itu, misalnya dari bisa dari YouTube kah gitu, atau dari apa sih saya namanya itu Pinterest gitu ya, banyak gitu. Terus yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang tadi itu tuh yang tadi misalnya kelas B belajarnya ini, kelas A belajarnya kira-kira bisa diterapkan apa enggak gitu. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan berkolaborasi, memberi kesempatan bagi anggota untuk bekerja sama. Ini kalau di dalam kita udah biasa gitu ya. Cuma kalau misalnya di luar satuan kayak mana tuh yang kita di mana
yang ngobrol di Depok Batu, yang di learning, kan kita bisa bekerja sama dengan yang lain gitu ya. Ide-idenya apa aja sih yang dikeluarkan gitu. Kalau misalnya mau lebih lanjut, kita bisa paling WA gitu, nanya-nanya kegiatannya apa aja gitu. Terus yang keempat, meningkatnya kemampuan berkomunikasi, memberi kesempatan bagi anggota untuk berbagi ide dan pendapat gitu. Jadi kalau di satuan pendidikan sendiri mah nggak usah mau itu mah udah biasa gitu ya. Cuma kalau di antar satuan paling enggak karena sudah bergabung yang lain, kita misalnya punya ilmu apa, dia punya ilmu apa, harusnya sih kita berbagi gitu ya, kayak kemarin yang bersama itu. Nah, di sini SK Kombel satuan kita ya, yang di apa sih yang di dalam sekolah sendiri. Nah, ini struktur organisasinya. Penanggung jawabnya saya sebagai kepala sekolah, terus Bu Rita sebagai ketua Kombel gitu ya. Gak apa-apa, ini kan berbagi gitu. Terus Bu Riati anggota, Bu Lila anggota, Bu Neni juga anggota. Di sini peran dan tanggung jawabnya. Penanggung jawab saya kepala sekolah yaitu bertanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, menyediakan sumber daya yang diperlukan. Saya tanggung jawab nih, kira-kira Kombel di satuan pendidikan atau di luar nih berjalan nggak? Kalau misalnya kalau di sini kan kita bisa dijadwalin gitu misalnya. Cuma kalau di luar, saya bertanggung jawab nih kalau ada Kombel di luar kita ikut nggak gitu ya. Maksudnya tentu apa enggak, harus ikut apa enggak gitu. Kalau misalnya ada, wajib diikutin gitu ya. Kalau saya tanggung jawabnya gitu. Terus peran ketua memimpin dan mengkoordinasi setiap kegiatan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pencapaian tujuan komunitas, mewakili komunitas dalam berbagai forum baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini yang ketuanya nih bertanggung jawab pelaksanaan pencapaian tujuan. Kira-kira misalnya kalau yang kemarin kita apa sih yang dari proses itu namanya PPK ya. Kira-kira PPK kalau udah kita kemarin itu dilaksanakan, kira-kira dampaknya di sekolah tuh bakal enak gimana gitu. Tambah disiplinkah atau tambah nurutkah, tambah baikkah gitu ya. Harusnya sih ini ada kayak evaluasi gitu ya. Terus kalau misalnya di luar bisa mewakili gitu. Kalau misalnya ada misalnya di kan sama ini kan kalau berdasar apa di antar sekolah kan aku selalu ikutin semua ya itu nggak ada yang ini ikut ini nggak yang ini, soalnya kalau ada yang skip gitu. Jadi tapi kalau memang di apa ada pembatasan peserta, berarti saya pilihnya satu orang kedua sama anggota aja gitu. Saya juga kalau ada pembatasan. Dan kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada undangan ya paling biasa ketua sama anggota satu. Terus peran anggotanya mengikuti setiap kegiatan aktif dalam bertukar pikiran dan berbagi praktik baik. Jadi kalau anggota itu yang kalau dulu kan udah banyak pengalaman gitu ya, jadi bisa saling sharing misalnya. Sharing itu nggak harus ditanya gitu. Kalau kita punya teman kita ada kesusahan, kita punya ilmunya, punya pengalaman ngajarnya seperti apa, kita langsung aja sharing gitu, mengeluarkan pendapat kita, nggak harus ditanya kira-kira aku harus gimana ya gitu. Jadi istilahnya jadi dari situ kita bisa bertukar pikiran, oh iya yang ini gini gitu ya gitu. Jadi saya harus apa gitu ya, sama berbagi materi. Jadi kalau ini kan nanti misalnya fokusnya nih di sekolah misalnya tentang kedisiplinannya tentang apa, bisa pilih salah satu, misalnya menaruh sepatu pada tempatnya, misalnya tuh satu itu bisa dijadiin tema gitu ya. Misalnya bikin kedisiplinan itu apa sih, manfaatnya apa sih untuk saya, dan misalnya anak disiplin kalau sepatu di rak sepatu sendiri itu bisa dijadiin apa sih seperti ini presentasi gitu. Bisa nanti kalau udah berbagi praktek baik temannya tuh gitu. Nanti kalau udah bisa dimasukin di PNN gitu. Ini
di sekolah ya, yang sekolah yang evaluasi sama biasa mengerjakan apa sih, biasa PMN Sulinja gitu kan ya, sama di dalam sekolah sama di atas sekolah gitu. Terus ini juga yang kemarin yang di apa ini apa ini TPK ya, ya cuma yang kemarin di learning belum saya masukin. Ya sekian tentang apa sih tentang komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Sebenarnya komunitas belajar kita tuh sudah aktif gitu, cuma memang mungkin belum teratur aja, belum maksudnya frekuensinya gitu. Kita baru sekedar yang ini kita lagi harus mengerjakan ini nih, harus mengerjakan ini, terus itu memang kalau desa komunitas sendiri itu sebulan itu paling tidak 2 kali kita berkumpul gitu ya. Terutama kan kalau yang sering di ini kan PM gitu ya, di kinerja gitu. Tapi kita kalau misalnya evaluasi sih, kita kayaknya sering ya kalau evaluasi yang apa sih sendiri gitu kan ya. Cuma kalau yang mengerjakan itu kan kita harus khusus, memang belum belum ini lah, belum ini ya. Jadi ini untuk supaya memotivasi guru, belajar mulu deh kayaknya gitu ya, belajar mulu udah gitu kumpul mulu, sebenarnya sih manfaatnya banyak, cuma karena mungkin kalau kita cuma biasanya kan apa sih menghadiri gitu ya, menghadiri terus kadang-kadang kita cuma mendengarkan aja gitu ya. Cuma kalau kayak kemarin yang di mana yang terakhir tuh, ini itu bagus juga karena ada apa namanya, ada prakteknya gitu, kita disuruh bikin itu. Sebenarnya sih yang perlu yang seperti itu gitu ya. Mendapat informasi juga bagus sih gitu. Cuma kalau misalnya baiknya sih kalau kita praktek, jadi kita tahu apa kekurangan kita gitu. Ini dari guru ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua gitu? Gak apa-apa kalau udah paham. jadi tinggal karena saya udah kasih tahu, jadi jangan ini belajar lagi ya gitu kan. Memang tugas saya dulu kan memang menambah apa namanya sih, menambah pengetahuan referensi gitu dari berbagai sisi gitu ya. Kalau ini terutama memang dikaitkan dengan rapor pendidikan di sekolah kita yang memang rate-nya itu sedang gitu. Jadi gimana biar kita rate-nya itu jadi baiklah, meningkat gitu. Jangan tahun depan turun lagi gitu. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Terkait yang tadi yang rate itu ya, dari penilaian yang kita isi ya, kita isi. Saya isi di rapor pendidikan, saya isi kalau sekolah ada itu sendiri, ada aplikasi sendiri. Ibu guru yang PMN, yang Sulinjar itu pengaruh gitu, pengaruh isinya. Makanya kita kalau ngisi kan suka bareng-bareng ya, jadi suka diskusi gitu kan ya. Dia kan apa sih namanya, kesehatan lah, dia bisa mengisi tuh di kelas, itu yang mau kita makin. Kayak dulu kita apa yang camping tuh yang bisa enak itu praktek di situ. Kita kan baru sekedar apa terus melibatkan di makan sehat gitu aja, sama udah dibagus kita dari ya paling MC atau kalau kegiatan-kegiatan gitu. Sebenarnya sih banyak sih sebenarnya gitu yang suka, tapi itu nanti kita sembari jalan aja. Yang kita fokusnya tuh ya komunitas belajar dulu, karena sekarang komunitas belajar tuh lagi digalakan gitu ya, di apa sih, sosialisasikan banget. Nah ini Bu, nah ya. Ya, semoga ini nanti bisa apa sih, ibu dulu tambah semangat ya, bukan tambah apa ya, banyak tugas gitu ya untuk ininya gitu. Nanti kalau misalnya rekomendasi di komunitas belajar kita nih berjalan, walaupun memang apa sih harus kita ingatkan, apa sih, saling mengingatkan gitu ya untuk saling belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.